Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Hafiz Auzi'ni, yang kedua Nirmala Wenda Rosadi, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Istiana Lailatun Nafisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Kedudukan Ilmu Pengetahuan, Manusia dan Alam Semesta dalam Perspektif Filsafat Islam. Langsung saja kepada materi. A. Integrasi ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam. Dalam Global Journal of Human Social Science, Linguistics and Education menjelaskan bahwa integrasi adalah suatu pendekatan atau proses yang dapat digunakan pada sektor pendidikan untuk membentuk generasi madani yang memiliki banyak disiplin ilmu pengetahuan. Dari definisi yang dikemukakan tersebut, dapat dipahami bahwa ilmu meliputi 3 komponen yang saling bertautan. Pertama, ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. 2, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu. 3, aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. B. Ruang pengembangan ilmu pengetahuan dalam filsafat Islam. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang dikumpulkan dengan metode ilmiah. Dalam penjelasan lain, ilmu pengetahuan adalah himpunan pengetahuan yang sistematis yang dibangun melalui eksperimentasi dan observasi. Pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dapat dibedakan ke dalam 3 strategi yang dijelaskan oleh Profesor Kunto sebagaimana berikut. 1. Ilmu dikembangkan dari konteks tertutup untuk ilmu dengan semboyannya, yaitu science for the sake of science only. Dalam konteks ini, ilmuwan berada dalam menara gading dan tidak berpengaruh untuk siapapun dan apa yang ada di masyarakat. 2. Ilmu lebur dalam konteks. Dengan demikian, ilmu cenderung untuk berubah-ubah, terkadang menjadi ideologi yang dijadikan kepada tercapainya tujuan tertentu dengan semboyannya asimilasi, adaptasi, dan toleransi. 3. Ilmu dan konteks saling berpengaruh, melengkapi serta saling membutuhkan. Dalam konteks ini terjalin adanya hubungan fungsional sains, etika, agama, seni, dan bahkan keterjalinan antara disiplin ilmu yang satu dengan yang lainnya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ke dalam bagian yang terakhir, yaitu kedudukan alam semesta dalam pandangan filsafat Islam. Nah, alam semesta sendiri itu adalah semua ciptaannya Gusti Allah tanpa terkecuali, baik itu manusia, batu, air, api, bahkan alam gaib sekalipun itu termasuk dari bagian alam semesta. Nah, fungsi dari alam semesta sendiri itu dalam pendidikan Islam adalah sebagai sarana pendidikan gitu. Sebagai sarana pendidikan, sekaligus itu sarana yang digunakan oleh manusia untuk melangsungkan prosesnya gitu. Proses pendidikan di dalam alam semesta. Nah, alam semesta ini juga mempunyai keterkaitan dengan manusia, itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Manusia membutuhkan alam semesta, begitupun alam semesta membutuhkan manusia gitu kan untuk merawatnya. Nah, manusia itu di dalam alam semesta itu pastinya akan berkembang seperti itu. Pastinya akan berkembang sebagaimana manusia itu kan mengemban amanat untuk memelihara dan membimbing masyarakat yang ada di dalam alam semesta tersebut seperti itu. Nah, sejarah usaha manusia itu mengerti dirinya sendiri, itu kepribadiannya itu sudah ada sejak ilmu pengetahuan itu ada. Nah, seperti dari dulu itu ada
ilmu psikologi yang mula-mula itu kan sebagai ilmu jiwa metafisika. Dan salah satu usaha tersebut itu untuk makin memperdalam manusia menyelidiki kepribadiannya. Jadi manusia itu semakin menyelidiki kepribadiannya akan semakin menemukan hal-hal yang dalam artian semakin membuat penasaran dan meminta jawaban gitu kan. Karena itu manusia termasuk salah satu makhluk yang unik, dan juga manusia selalu ingin mencari tahu gitu kan. Seperti dalam beberapa kaidah mengatakan bahwa manusia itu mencintai hal-hal yang salah gitu. Semakin manusia dilarang, semakin penasaran gitu. Karena manusia itu hal yang maksudnya makhluk yang unik. Nah, berkesinambungan dengan manusia karena tadi alam semesta dan manusia itu berketerkaitan. Alam semesta juga esensi sejatinya adalah tempat belajar bagi manusia gitu kan. Dari mulai proses penciptaannya yang sangat rumit, bahkan penghuni-penghuninya yang beragam, dari yang tidak bisa dilihat oleh manusia sampai yang sebesar gunung pun itu merupakan sarana belajar bagi manusia seperti itu loh. Karena alam semesta juga memiliki kata dasar dari alamat. Jadi semakin kita mengarahkan kajian kita terhadap alam semesta, kita akan diarahkan kepada satu, yaitu penciptanya. Maka dari itu dulu mungkin kita memikir batu ya hanya batu, tapi ketika dikaji lebih dalam dari sebuah batu tersebut, bagaimana batu ini terbentuk dari zat ini, manusia akan menemukan sebuah rahasia yang tidak bisa dicapai oleh akalnya sendiri. Dan disitulah pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu di alam semesta ini tidak semuanya bisa dianalogikan oleh pikiran, tetapi juga melalui hati dan atau keimanan seperti itu. Makanya sebuah kajian yang akan sangat menarik apabila alam semesta ini akan dikaji lebih dalam lagi seperti itu. Dan juga alam semesta ini juga bisa dianalogikan, didasari dengan kata ilmu. Dari kata alam semesta itu didasari dengan kata ilmu yang berarti ya ilmu pengetahuan gitu. Jadi esensinya itu seperti yang saya awal jelaskan tadi, intinya adalah alam semesta adalah merupakan tempat proses belajarnya manusia seperti itu. Selain untuk tempat tinggal, sejatinya alam semesta adalah tempat belajar bagi manusia. Sama seperti tadi yang saya bicarakan mengenai batu gitu kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nirmala Winda Rosadi akan menjelaskan tentang kedudukan manusia dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama sebagai abdu atau mu'abid, yaitu kedudukan manusia di alam semesta yang sering diangkat oleh pakar, yaitu sebagai hamba yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menurut petunjuknya di Quran surat Al-Zariyat yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah atau beribadah kepadaku. Yang kedua yaitu sebagai khalifah, yaitu Syihab dalam penelitiannya bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata khalifah dalam bentuk tunggal sebanyak 2 kali, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Shad ayat 26. Istilah kekhalifahan yang dikaitkan dengan upaya Tuhan yang mengajarkan hikmah dan ilmu pengetahuan. Pada Al-Quran digambarkan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama penganugerahan dari Allah
Dan yang kedua, penawaran dari Allah, ya, penawaran darinya yang disambut dengan penerimaan dari manusia, yaitu di surat Quran surat Al-Ahzab, yang berarti sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk menimbat amanat yang telah diberikan, dan mereka khawatir karena tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat tersebut oleh manusia. Manusia diberi selanjutnya yaitu penjelasan manusia sebagai manusia diberi status yang terhormat, yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, lengkap dengan kerangka dan program kerjanya. Secara simbolis, fungsi dan kerangka ini yaitu dinyatakan Allah dalam proses penciptaan Adam alaihi salam. Difirmankan dalam Quran surat Hud ayat 61 yang artinya, dan sekaligus menugaskan manusia untuk memakmurkan bumi, yaitu dimaksudkan menjalankan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar. Sekian.